Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini sedikit saya akan membahas mengenai bimbingan dan konseling, yaitu beberapa hal yang ada di dalam bimbingan dan konseling, yaitu terkait layanan-layanan yang ada di dalamnya. Adapun salah satu dari layanan ini yang akan kita bahas yaitu mengenai layanan mediasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mas Deden dan saya seorang mahasiswa, yaitu salah satu mahasiswa di Universitas di Jakarta, yaitu Universitas Indra Prasta atau biasa disingkat Unindra. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai layanan mediasi. Nah, dalam layanan mediasi ini ada beberapa hal atau beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian daripada layanan mediasi. Yang kedua adalah tujuan daripada layanan mediasi. Yang ketiga adalah komponen apa aja yang ada dalam layanan mediasi. Yang terakhir adalah asas-asas yang terdapat dalam mediasi tersebut. Baik, yang pertama, pengertian daripada layanan mediasi itu sendiri. Apa itu mediasi? Mediasi itu berasal dari kata media, yang berarti perantaraan atau penghubung. Dengan demikian, mediasi berarti kegiatan yang menghubungkan dua hal yang semulanya terpisah, menjalin hubungan antara dua hal atau kondisi yang berbeda, mengadakan kontak sehingga dua hal yang semula tidak sama menjadi saling terkait, saling mengurangi jarak, saling memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan. Dan kedua hal itu tadi saling mengambil manfaat dari adanya perantaraan untuk keuntungan keduanya. Jadi tidak ada yang berat sebelah, maka bisa dilihat dari kalimat-kalimat terakhir itu tadi, perlu dari konselor itu sendiri tidak memihak antara satu ataupun yang satunya lagi, harus secara adil gitu, supaya tidak muncul lagi hal-hal yang lebih besar gitu, karena dituntut harus adil. Oke, selanjutnya adalah apa sih itu sendiri layanan mediasi? Layanan mediasi ini merupakan layanan konseling yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Dan diharapkan setelah melakukan layanan mediasi ini, antara dua pihak ini yang tadi semulanya awalnya memiliki hubungan yang negatif, akhirnya memiliki hubungan yang positif. Baik, kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu tujuan daripada layanan mediasi itu sendiri. Dalam pembahasan mengenai tujuan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umumnya, ada tujuan khususnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan umumnya. Nah, pada umumnya layanan mediasi ini bertujuan agar tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien. Kondisi awal yang negatif di antara kedua belah pihak diarahkan dan dibina oleh konselor sehingga berubah menjadi kondisi yang diinginkan. Yang kedua, tujuan khususnya. Nah, di sini difokuskan kepada perubahan awal menjadi kondisi baru dalam hubungan mereka. Misal, contohnya adalah yang awalnya tadi mereka memiliki hubungan
saling menjauh sehingga berubah menjadi hubungan saling mendekati. Yang tadinya selalu bermusuhan sehingga menjadi rasa perdamaian. Yang tadinya banyak sekali perbedaan antara mereka, yang akhirnya menjadi persamaan dan saling menyatu. Baik, untuk pembahasan mengenai tujuan sampai di sini dulu. Oke, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya atau poin ketiga, yaitu mengenai komponen yang ada dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada disebut dengan konselor. Nah, konselor ini bertindak sebagai perencana atau pelaksana dalam layanan mediasi ini. Nah, diharapkan konselor ini mampu mendalami permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada saat itu, sehingga mampu atau mudah menyelesaikan atau mudah memberikan ide atau masukan setelahnya. Nah, konselor ini juga harus mampu membangun jembatan atau menjembatani di antara jurang yang menganga di antara dua belah pihak ini. Jadi harus mampu menjembatani berat sebelah, tidak boleh memihak satunya. Jadi harus menjembatani untuk mereka yang mengalami pertikaian. Oke, terus selanjutnya adalah poin keduanya adalah komponen kedua, yaitu klien. Berbeda dengan layanan konseling perorangan, layanan mediasi ini terdiri dari lebih dari satu, artinya dua atau lebih atau kelompok. Nah, kalian yang mendapatkan layanan mediasi ini adalah kalian yang tadinya mendapatkan masalah-masalah dengan individu-individu yang lain atau pertikaian yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang lain. Terus kita masuk kepada poin yang atau komponen yang ketiga, yaitu masalah klien. Nah, masalah yang dibahas di sini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kedua belah pihak tersebut. Masalah ini biasanya bermacam-macam. Ada yang mulanya pertikaian atau perebutan sesuatu, atau mungkin dendam atau iri hati dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu mengenai asas yang ada dalam layanan bimbingan dan konseling atau yang ada dalam layanan mediasi tersebut. Oke, asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, dari katanya saja mungkin kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam asas ini, yaitu merahasiakan segala sesuatu apa yang kita lakukan di dalam melakukan layanan mediasi. Tidak hanya konselor, semua pihak yang berada dalam layanan mediasi itu harus merahasiakan apa yang terjadi di dalamnya. Entah itu konselor, entah itu pihak-pihak ataupun klien. Oke, yang kedua adalah asas keterbukaan. Nah, semua hal yang harus kita lakukan di layanan mediasi harus melakukan dengan terbuka. Jadi tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi guna mendapatkan satu informasi yang lebih padat atau yang lebih detail. Jadi kita harus terbuka, tidak boleh kita harus menyembunyikan. Nah, ketika kita menyembunyikan beberapa hal yang sangat penting akan menjadi masalah ke depannya. Oke, yang selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Idealnya dalam melakukan layanan mediasi harus ada kesukarelaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan layanan mediasi. Akan tetapi
banyak sebagian dari orang-orang yang menolak akan melakukan layanan mediasi. Apa contohnya? Misal orang yang merasa dirinya kuat dan benar akan menolak tentang layanan mediasi karena merasa dirinya kuat dan mampu menyelesaikan sendiri. Nah, terus apalagi contohnya? Contohnya adalah yang menolak layanan mediasi ini adalah orang yang merasa dirinya lemah dan berpikir bahwa mediatornya atau konselornya akan memihak kepada pihak-pihak yang kuat, sehingga terkadang mereka menolak dengan melakukan layanan mediasi tersebut. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai layanan mediasi. Jikalau ada yang kurang atau mungkin salah yang saya sampaikan, bisa kalian kasih saran atau kritikan. Baik, saya akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.